sujudul qalbi. Saya tadi kan sudah bilang, saya belajar sujud itu hampir kitab apa saja. Di kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin diterangkan ada satu sujud lagi yang harus Anda lakukan, yaitu sujudul qalbi. Sujud artinya tunduk. Kamu jangan hanya tunduk secara fisik, juga tunduk secara hati. Harus tunduk secara apa? Hati. Yaitu caranya meyakini la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tunduk sama Allah bukan sekadar secara fisik, tapi pikiran kita, hati kita. Maka Rasulullah itu unik. Yang sujud itu adalah wajahnya, tapi Rasulullah nak ngendikan tuh sajadalah kawaji wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tenggersanipun para habaib, para sadat, para itrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, at-thahirin al-mutahharin ingkang kula hormati, utamanipun keluarga besar Habib Ja'far, Habib Bidin, Habib Hamid sedanten ingkang kula hormati, sedanten para habaib, para kiai ingkang kula hormati. Kula diminta sama Habib Zainal Abidin Al-Kaf, adikipun Habib Ja'far Al-Kaf, supados maosaken fikih. Terus kula milih fikih Minhajut Thalibin. Berikut kula kutip dawuhipun Habib Zain bin Semit, yaiku sing saniki dados mufti wonten teng Madinah, tentang kitab Minhajut Thalibin. Ya, saya ulang lagi, ini kutipan dari kitab Al-Manhajus Sawi karanganipun Habib Zain bin Semit tentang kitab napa Minhajut Thalibin. Bismillahirrahmanirrahim. Minhajut Thalibin Imam An-Nawawi. Wa kana sayyiduna al-qutb Umar bin Abdurrahman al-Attas nafa'ana Allahu bihi ya'muru bi qiraatil minhaj wa yukharridu alaihi wa yaqulu innan nawawiyya domina bil futuh liman qara'a fihi. Dados Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kita tahu beliau adalah guru dari Sayyid Abdullah Al-Haddad, sangat menganjurkan membaca kitab Minhajut Thalibin. Kata beliau, dawuh beliau, innan nawawiyya domina bil futuh liman qara'a fihi. Karena Imam Nawawi menjamin siapapun yang mengkaji kitab Minhajut Thalibin akan mendapat futuh minallahi subhanahu wa ta'ala. Wa fi kitabil Qirtas an Syekh Al-Faqih Abdullah bin Umar bin Abbad annahu sa'alahu Asy-Syaikh Al-Qutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu fi ma taqra'u minal kutub. Faqala fi kitabil Irsyad li Syekh Ismail bin Al-Muqri' faqala li Syekh Ali Baras ya Ali aqri'hu fi kitabil Minhaj li Syekh An-Nawawi wa aqri' jami'a ashabika fihi fa innahu mubarakun wal fathu insyaallah hasilun fi qiraatih. Dados sanad-sanad lewat Syekh Ali Baras, Sayyid Abdullah Al-Haddad dan semua nopo Alawiyin niku sangat menganjurkan kitab Minhajut Thalibin. Akri jami'a ashabika fi. Jadi para Alawiyin, para Thalibin semua harus membaca kitab Minhajut Thalibin. Sangat dianjurkan. Wa kana sayyiduna Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu yakhussu katsiran ala qiraatil Minhaj lin Nawawi. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas sangat menganjurkan membaca kitab Minhaj lin Nawawi. Wa qala
Man arada ay yaqra'a syai'an min syuruhi falyaqra' al-muhni awalan summa nihaya summa tuhfa wa man askala syai'an min tuhfa wa nihaya falyuraji al-ghurar. Terus niki alasan-alasan kenapa saya memilih kitab Minhajut Thalibin sebagai penghormatan para Alawiyin di sini, karena ini fikih yang paling dicintai Alawiyin. Sampai Syekh Ali Sohibu Simtid Duror itu mulazamahnya juga kitab Minhajut Thalibin, karena abahnya beliau Muhammad adalah mufti Syafi'iyah, yang dipakai juga kitab Minhajut Thalibin. Jadi yang sekarang cucu-cucunya di Solo, sekarang ada Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad. Muhammad ini mufti Syafi'iyah, dan beliau adalah juga guru-gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Terus dulu Sohibul I'anah Sayyid Abi Bakar Sato punya teman akrab itu mbah-mbahnya Habib Anis Solo, semuanya ngaji sama Sayyid Zaini Dahlan. Yang satu ngarang I'anatul Thalibin, ada juga Alawi bin Ahmad yang ngarang Tarsihul Mustafidin. Sebenarnya Ali bin Muhammad itu, Alawi bin Muhammad pengarang Tarsih itu marganya Ba'agil, tapi di era itu masih ditulis Asegaf, tapi sebetulnya ikut Ba'agil. Jadi ini bentuk penghormatan saya. Saya akan membaca Minhajut Thalibin acak ya, sesuai keperluan yang saya yakini. Saya ulang lagi, saya baca acak sesuai keperluan yang saya yakini. Maka malam ini saya akan baca tentang sujud. Sujud itu adalah melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yadain, wal rukbatain, wal qadam. Itu coro Imam Nawawi. Tapi kitab Minhajut Thalibin itu kitab saduran dari kitab Al-Muharrar karangannya Imam Rafi'i yang hanya mewajibkan sujud itu watul jabhah. Jadi cukup meletakkan jabhah di bumi itu sujud sudah sah. Jadi perintah pakai 7 anggota itu dianggap perintah standar ideal, bukan syarat sah. Sehingga kita sebagai ulama, sebagai ahli fikih atau sebagai guru, apalagi banyak di Indonesia Islam yang masih latihan, itu tidak perlu distandarkan sujud 7 apa? Anggota. Itu standar wali itu ya. Jadi kalau daftar wali sujudnya harus seperti itu. Tapi kalau standar awam ya pokoknya sujud itu saja. Ya, jadi secukupnya. Saya baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman nomor 10 di kitab Minhajut Thalibin. Asabiu asujudu wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabatihi musallahu. Saya baca model kiai-kiai dulu ya. Wasabiu te kaping 7 asujudu sujud. Wa aqalluhu te sithik-sithike sujud mubasyaratu ba'di jabatihi. Iku gepoke sebagian bathuke wong musallahu ing tempat salate wong. Fa in sajada mongko lamun sujud sapa wong ala muttasilin atase barang kang ketemu bihi kelawan wong jaza mongko wanang apa sujud ilam yataharrak lamun ora obah apa sek bi harakatihi kelawan obahe musolli. Terus ini masih kata Imam Rafi'i, ini perlu dicatat. Wala yajibulan ora wajib wat uyadehi ngletakno tangan lorone wong wa rubatahi lan dekul lorone wong wa qadamaihi lan delamaan lorone wong fil adhar menurut kaul sing zahir. Jadi kalau sampean sujud salah itu masih dibela Imam siapa? Rafi'i. Jadi partainya partai Imam Rafi'i. Itu cukup watul apa? Jab. Jadi saya insya Allah bantu jenengan, khidmah jenengan baca kitab ini. Tapi yang seneng saya nggak boleh ngundang kecuali pernah sepuh ini, karena Habib Ali ini, Habib Bidin sama Habib Muhammad ini min jihatil ada yang rabi keluarga siapa? Damaran Mbak Asnawi. Saya ini buyut saya kandung ini Hafsah namanya. Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Jadi buyut-buyut saya itu orang Damaran. Makanya ketika saya dibully Habib Bidin ngaji di sini mau, karena saya memang orang Damaran. Dzurriyatam ba'duha min ba'd. Jadi begini ya, khazanah keilmuan fikih membolehkan sujud hanya watul jabhah. Ini jelas takdirnya ya. Wala yajibu watu yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Menurut Imam siapa? Rafi'i. Atau menurut imam orang yang baru sholat itu nggak usah imam-imaman sudah begitu. Jadi wis pancen awale wis salah. Nah, kita sebagai kiai barang salah disyafaati, kita anggap apa? Sah.
Kaya Kanjeng Nabi ini ora melok dosa tapi siap nyafaati umat sing tukang dosa. Mulane apik-apike Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Iku nak ra saking apike wong. Ora melok dosa mikir nasibe wong. Lah repote sing dosa dhewe ora mikir nasibe. Lah mulane kula nabi Kanjeng Nabi sakit. Cuma kok ora pantes wong beliau karuan para pangeran tak sakeni. Tapi kula mesti sakit. Lha opo mikir wong sing ora melok dosa kok mikir wong sing napa? Dosa. Mulane sampean nak kepen tambah sayang ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nganggo pikiran. Maksudnya ora lagu tok Gus apa. Jadi sayang Nabi ku ya nganggo lagu Gus Apang ya oleh. Tapi juga harus pakai konstruksi napa? Pikiran bil aqlis salim. Kalau nak delok hadis syafaat itu nangis. Lha ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Wong mestine mlebu swarga awal mundur gara-gara demi umatnya sing kakean dosa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, kamu akan dikasih Tuhanmu kemudian Anda puas. Fatardo itu ridho, itu puas. Dawe Nabi seperti fa wa la ardo wa wakhidun min ummati finnar. Dari kata rodiya yardo la ardo, kula boten bakal ridho, boten bakal seneng wa wakhidun min ummati finnar. Selagi umat saya yang ahli tauhid masuk niku sing bulet-bulet niku dipikir Nabi. Mulane sampeyan nak kepengin dipikir Nabi syaratnya ojo terus itu ndak pemahaman yang benar. Tapi saya pastikan, makanya ketika Abdul Hasan Asadili ketemu orang soleh yang sangat fanatik, wong kudu bener terus. Abdul Hasan marah, jika Anda memaksakan orang harus bener terus, berarti faqat ahabba alla tadharu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang terlalu ideal itu berarti ingin ora ketok syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mane jenengan kudu tabah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi beliau direwangi tahajud itu demi punya hak napa? Syafaat. Nah, perangkat yang dipakai apa? Ya sujud. Makanya saya memulai malam ini dengan sujud. Perangkat yang dipakai Rasulullah itu apa? Sujud. Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Ibrahim angkat tangan, Nabi Isa angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan. Tapi Rasulullah itu tahu betul bahwa yang namanya Allah itu Tuhan. Tuhan itu tidak terbatasi oleh hukum akhirat. Jadi kira iso di pendapat kaum Mu'tazilah, ingat loh Allah ini sudah akhirat loh, sudah finish, nggak bisa diulang-ulang lagi, nggak bisa. Allah tetap yaf'alu ma yasha. Dileng-eleng ya. Kalau cara berpikir Mu'tazilah kubu sebelah itu, Allah itu nggak beri hak syafaat sama Nabi karena setelah mati sudah final. Jadi nak Kanjeng Nabi nyafaati kira-kira dieling nang ngene. Nabi, eling lho niki pun akhirat. Lah nak Allah mengampuni juga, Allah ini konstitusinya nggak memungkinkan karena sudah final. Itu salah besar. Dunia dan akhirat tidak bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun di akhirat dan tetap ala kulli syai'in qadir. Nah, berhubung Rasulullah itu tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir, umat yang banyak dosanya tetap Nabi berharap disyafaati. Perangkatnya apa? Masyhur itu. Fa akhirru lahu sajidan. Maka saya tersungkur ning ngersane Allah kula sujud. Terus Nabi tidak mengangkat-ngangkat kepalanya. Sampai Allah piyambak yang memerintahkan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusaffa. Muhammad, angkat kepala kamu. Kamu minta apa tak kasih. Minta hak syafaat tak kasih. Makanya kalau memulai ini dengan napa tema napa? Sujud. Mugi-mugi sujudnya kula jinan ditampi dening Allah Subhanahu. Nak sing ora ideal nganggo partai siapa? Imam Rafi'i. Tapi kalau yakin wong desa-desa sing sujudé salah iku ora Rafi'inan, pancen goblok. Nah, tapi ini alhamdulillah goblok kok ana pembenare. Jadi sampeyan sing syukur. Saking apike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing goblok ya ana sing bela. Saking supaya enak lah dadi umat Kanjeng Nabi, enak ummatun marhumah, ummatun marhum. Dawuh Kanjeng Nabi, umatku ora bejo piye, sing awal aku, sing nutup Nabi Isa. Pokoke bejo terus. Wis wae sampean kudu yakin pokoke bejo terus. Walana busyra napa bisadin mustamirin laisa yanfat haitsu utina atau an jama'al fakhral mabad. Pokoke seneng mustamir, seneng terus menerus, ora pas nyanyi tok. Kados Gus Abang mboten seneng ku terus menerus. Kula seneng Nabi terus menerus, ora pas nyanyi tok. Tapi Gus Abang nggih sami, seneng terus.
Tapi saya ulang lagi, senang Nabi itu jangan hanya nyanyi, konstruksi pikirannya itu yang benar. Saya akhir-akhir ini sering matur tentang khalayak ramai. Senang sejati itu adalah konstruksi akal, al-iltidzat al-akli. Kita punya kenyamanan berpikir. Misalnya Rasulullah mengajarkan hadhil alam khalaqaha Allah. Alam ini diciptakan Allah. Kenapa? Karena konstruksi pikiran Islam itu sederhana. Hadhil alam ini maujudah. Bumi langit kadung maujudah. Di mana-mana maujudah pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Berhubung yang wujud ini penyebab, maka berstatus super, yaitu disebut wajibil wujud. Berhubung wajibil wujud ini pencipta, maka harus berstatus qadim. Niku kula turu iso, mergo ajaran Islam masuk akal. Dan ya umpama Islam ngajari ngene, bumi iku sing gawe Yesus. Tapi lahir bumi, lahir Yesus ning bumi. Wong bumi kok ambek pangerane dhisik bumi. Bingung gak? Cara akal itu. Gak iso turu cara kula ajaran ngono. Umpama diajar ngene, Firaun itu pangeran. Nah, makanya digojlok oleh Nabi Musa. Pangeran sapa Musa? Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Saya mengerani buyut-buyutmu. Nak kowe pangeran berarti buyutem sakake gak duwe apa? Pangeran. Tapi Islam itu mengajarkan sesuatu yang menyamankan akal. Wajadah halawatal iman. Ini makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi bukan sekedar al-jamalul wajhi, wajahnya ganteng, tapi al-jamalul akli, akal cara berpikir juga ganteng. Sehingga kita ngikuti itu enak sekali. Kita diajari bahwa hadhil alam khalaqahal maujud. Karena maujud ini pencipta berstatus super, namanya wajibul wujud. Karena pencipta statusnya harus qadim, harus Allah. Kan enak terus iso turun. Jadi misalnya ke darani sing dadi pangeran kuwi ali kan bingung. Nih kanca kula mulai alit, mulai zaman ra usah eskal aku. Zaman dereng kawin, piyambake santri kajen kula santri sarang, tapi sering teng kamar kula ya. Nganti dekne dadi kiai. Dadine kiai dhisik kula, nak Habib mulai lahir mun Habib. Dadine kiai dilatih Gus Zaki, dilatih kula. Nak Habibe mulai lahir. Terus benten nggih. Nak Habib ku badatu Rasulillah mulai lahir nggih. Nak ngiyai latihan ya, kudu sabar, ngempet. Tapi ini kita mau Habib Ali Sarah, kalau buatan gocok Habib ya, buatan pantun. Habib Ali pantun, mulai alit kan cukup. Terus kadung ya. Dan terus, kulo mohon lah, mencintai Rasulullah itu juga harus dibangun oleh liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkar. Masalah sosial juga gitu. Rasulullah itu ngajarkan kowe cung nak iman be Allah be hari akhir mulyakno tangga mulyakno tamu ambek bojo sing apik ambek anak sing apik. Sehingga banyak pakar mengatakan laulam yakun majaa bi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Andai kan Muhammad tidak mengatakan itu agama, akal manusia pun mengatakan semua yang dibawa itu baik. Ajaran kok enake ngono mbek kanca hormat, sing lomo mbek tangga, sing lomo mbek anak. Ojo gampang suudon mbek wong liya. Itu andekan di atas namakan agama, akal pun menerima. Begitu juga ajaran tentang Allah itu qadim. Allah itu al-awwal. Di mana-mana pencipta ya lebih mendahului yang diciptakan. Coba misalnya agama ini cerita sing dadi pangeran si A, lahire ana taune 2000 pira. Terus bingung. Wong pangeran kok duwe tanggal apa? Lahir. Mulane kula saged turu. Mulane kula niku korban ayam terus sering turu kula. Mergo duwe agama yang menyenangkan pikiran. Umpama agama iki konsep sing gak masuk akal, ora iso turu aku ya. Ya mau misalnya sing didarani pangeran itu sing lahir ning bumi. Mosok pangeran mbek sing dipangerani dhisik sing di pangerane. Lah niku sing disebut al-jamalul aql. Terus Islam itu bukan sekedar ngajak, Rasulullah itu bukan sekedar punya al-jamalul wajhi, tapi juga punya al-jamalul aql. Sehingga Nabi itu kalau debat itu tidak pernah kalah. Meskipun ratau bahsul masail. Bahsul masail dipimpin Surya ya lucu. Masa Rasulullah dipimpin apa? Surya. Rasulullah nate ditangkleti, nate dawuh al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Terus ditanya, "Hada al-qatil, fama balul maqtul?" Oke, yang membunuh di neraka. Lalu dosanya yang terbunuh apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Innahu kana harison ala qatli sahibi." Jika sesama muslim saling perang pakai pedang, sebetulnya semuanya mentalnya qatil, mentalnya semuanya pembunuh. Cuma yang terbunuh sial saja, tapi mentalnya pembunuh. Jadi enak caranya jawab Nabi, kenapa yang maktul juga masuk neraka? Sebetulnya mentalnya dia qatil, pembunuh.
Ya jelas ya. Kayak apa cerdasnya Rasulullah. Makanya juga alami al jamalul akli. Akalnya juga nyaman dan mudah